Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ancila Celsa. Saya dari kelas 11 IPS 1. Saya ingin menjelaskan tentang perlawanan rakyat Ternate melawan bangsa Portugis. Kedatangan bangsa Portugis ke Maluku dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque pada tahun 1521. Pada awalnya, kedatangan bangsa Portugis disambut sangat baik oleh rakyat Ternate yang saat itu sedang bersekutu dengan rakyat Tidore. Ternate menerima bangsa Portugis dengan syarat kepentingan politik. Ternate akhirnya bersekutu dengan bangsa Portugis dengan tujuan melawan kerajaan Tidore. Bangsa Portugis pun bersedia untuk membantu kerajaan Ternate dengan syarat Portugis diberikan hak monopoli di wilayah Maluku dan mendirikan kantor dagang. Kenyataannya, bangsa Portugis tidak hanya melakukan monopoli perdagangan, tetapi bangsa Portugis juga menyebarkan agama Katolik di wilayah Ternate yang kebanyakan kerajaan bercorak agama Islam. Pada tahun 1521, Spanyol memiliki tujuan yang sama dengan bangsa Portugis, datang ke Maluku dan bersekutu dengan Tidore. Perjanjian Zaragoza. Perebutan wilayah di antara dua persekutuan pun tak terhindarkan. Konflik ini reda ketika pihak gereja mengeluarkan Perjanjian Zaragoza pada 22 April 1529. Isi perjanjian ini mengharuskan Spanyol meninggalkan Maluku dan Portugis menguasai wilayah Maluku sepenuhnya. Isi dari Perjanjian Zaragoza yang pertama adalah daerah kekuasaan Portugis dari Brasilia ke timur sampai ke Halmahera atau Maluku. Yang kedua adalah Spanyol berkuasa atas Meksiko ke barat terus sampai ke Filipina. Mulainya perlawanan rakyat Ternate terhadap bangsa Portugis. Penyebaran agama Katolik, monopoli perdagangan yang berlebihan, serta bermacam-macam tuntutan yang berlebihan dari Portugis membuat rakyat Ternate merasa tidak nyaman. Dan akhirnya, Raja Ternate, yaitu Sultan Hairun, memulai perlawanan. Pada tahun 1570, Sultan Hairun pun melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, namun dapat dipatahkan. Sultan Hairun. Sultan Hairun merupakan Raja Ternate yang sangat anti terhadap bangsa Portugis. Sultan Hairun sempat ditangkap oleh bangsa Portugis, namun ia berhasil dibebaskan oleh rakyatnya. Beliau tegas menentang monopoli perdagangan di wilayah Ternate yang dilakukan oleh Portugis. Perlawanan terhadap Portugis di bawah Sultan Hairun. Rakyat Ternate di bawah Sultan Hairun melakukan perlawanan dengan menyerang benteng-benteng Portugis. Portugis pun merasakan kewalahan dalam menghadapi Ternate. Pada tahun 1570, Portugis menawarkan perdamaian kepada Sultan Hairun dengan cara meminta Sultan Hairun menghadiri pesta perdamaian di benteng Portugis. Tewasnya Sultan Hairun. Tanpa adanya kecurigaan, Sultan Hairun pun menghadiri pesta tersebut. Keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh Portugis untuk menyerang. Sultan Hairun tewas dan menimbulkan kemarahan besar bagi rakyat Maluku. Perlawanan pada Portugis diteruskan oleh anak Sultan Hairun, yaitu Sultan Baabullah. Perlawanan terhadap Portugis di bawah pimpinan Sultan Baabullah. Sultan Baabullah merupakan anak dari Sultan Hairun. Bersama dengan rakyat Maluku, Sultan Baabullah menyerang Portugis. Penyerangan dipusatkan pada benteng bangsa Portugis yang berada di Ternate. Hingga 5 tahun, Portugis mampu bertahan dan akhirnya menyerah pada tahun 1574. Dan benteng Portugis pun akhirnya mampu dikuasai. Portugis menyerah. Pada tahun 1575, Portugis yang berusaha bertahan pun kehabisan bekal dan melarikan diri ke Hitu, dan kemudian berpindah ke timur-timur hingga tahun 1975. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang perlawanan rakyat Ternate terhadap bangsa Portugis. Sekian, terima kasih.